Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Bunda Eli Mindartinia. Nah, sekali ini Bunda Eli ingin bercerita tentang kekuatan cinta. Apakah kalian semua percaya akan kekuatan cinta? Apakah kekuatan cinta itu benar-benar ada? Ya, kekuatan cinta yang Bunda Eli maksudkan di sini adalah cinta yang tidak tergoyahkan, walaupun itu sudah melewati waktu yang panjang. Contohnya pada sebuah kisah ini. Pada zaman dinasti Han, ada seorang pangeran ke-6. Dia biasa dipanggil dengan Pangeran Han. Dia jatuh cinta kepada seorang wanita yang ia temui di sebuah pasar. Wanita ini sangat mengganggu pikirannya. Siang malam Pangeran Han tidak bisa tidur, selalu memikirkan wanita ini. Begitu besar cintanya kepada wanita ini. Sampai akhirnya ia mencari tahu siapa wanita ini, dan ternyata wanita ini adalah istri dari salah satu pasukan kerajaan atau bala tentara kerajaan. Aduh, bisa dibayangkan ya, perasaan Pangeran Han waktu itu hancur lebur mungkin. Bagaimana tidak, wanita yang ia cinta, yang ia puja-puja ternyata adalah istri dari salah satu pasukan kerajaannya. Pangeran Han bertambah pusing, kalau istilah sekarang galau ya, bertambah galau. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan wanita itu. Suatu hari, kerajaan mengutus 10 orang bala tentara untuk menjalankan satu tugas. Dan bala tentara kerajaan atau pasukan kerajaan yang menjalankan tugas itu, di dalamnya terdapat suami dari wanita yang dicintai oleh Pangeran Han tadi. Ya, sebut saja nama wanita itu Mingxi. Sayangnya, baru setengah perjalanan, 10 orang dari pasukan kerajaan tadi mengalami musibah, mendapatkan serangan misterius dari para perampok sadis yang langsung mengambil barang-barang bawaan mereka serta membunuh ke-10 pasukan tersebut. Begitu Mingxi tahu suaminya mati dalam tugas, ia menangis terseduh-seduh. Ia sangat sedih karena waktu itu sebenarnya Mingxi dalam keadaan hamil muda. Hal ini pun diketahui oleh Pangeran Han, dan Pangeran Han bertambah kasihan kepada Mingxi. Lalu Pangeran Han mengambil keputusan untuk menikahi Mingxi, untuk menjadikan Mingxi sebagai istrinya. Ia memberikan istana yang mewah, emas permata yang banyak untuk Mingxi, serta para dayang-dayang untuk melayani Mingxi. Pangeran Han sangat-sangat menyayangi Mingxi. Dia begitu setia kepada Mingxi. Dia tidak mempunyai wanita lain selain Mingxi. Bayangkan saja, Pangeran 1, 2, 3, mungkin sampai 5 kakak-kakaknya atau adiknya, ada yang mempunyai selir sampai 20 orang. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Pangeran Han. Satu-satunya wanita yang ia miliki adalah Mingxi. Karena cintanya kepada Mingxi begitu kuat. Di awal pernikahannya dengan Mingxi, mungkin ya Pangeran Han bisa juga mengerti, karena Mingxi masih belum bisa melupakan mantan suaminya. Mingxi bahkan minta dibuatkan satu rumah dari papannya, ya boleh dibilang rumah yang sama sekali jauh dari kemewahan, untuk mengingat suaminya. Di mana bentuk rumah itu serta isi-isi di dalamnya sama persis dengan rumah yang pernah ia tempati dengan mantan suaminya dulu. Rumah itu pun dibangun di sekitar atau di pekarangan istana Pangeran Han. Pangeran Han tidak keberatan karena ia berpikir Mingxi masih mengingat suami pertamanya. Namun setelah anak mereka lahir, tumbuh dewasa, dan sampai 18 tahun kemudian, ternyata Mingxi tetap saja mencintai suami pertamanya. Padahal dulu pernikahan Mingxi dengan suami pertamanya, yang merupakan salah satu pasukan dari kerajaan, itu hanya berlangsung 2 tahun, dari awal pernikahan sampai suaminya meninggal. Sedangkan kebersamaannya dengan Pangeran Han sudah 18 tahun, tetapi tetap saja ia masih mencintai suami pertamanya, masih ada di dalam pikirannya. Tidak bisa ia lupakan. Hal ini akhirnya membuat Pangeran Han menjadi sedih, menjadi putus asa. Bagaimana mungkin setelah 18 tahun bersama dan anak yang dilahirkan Mingxi dulu sudah tumbuh besar, 18 tahun usianya, menjadi seorang pangeran yang tampan juga. Tetapi tetap saja Mingxi tidak bisa memberikan hatinya kepada Pangeran Han. Akhirnya Pangeran Han ya istilahnya curhat kepada salah satu sahabatnya. Dalam curhatannya Pangeran Han berkata, kira-kira begini, percuma saja dulu aku merencanakan satu pembunuhan terhadap suami Mingxi.
Aku yang merencanakan pasukan kerajaan itu untuk mengemban tugas, dan aku yang membayar para perampok untuk merampok serta membunuh seluruh pasukan kerajaan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Maka aku menyuruh perampok itu untuk membunuh ke-10 pasukan kerajaan yang aku utus untuk bertugas dahulu. Tujuan dari semua itu adalah untuk membunuh suami Mingxi agar aku bisa memiliki Mingxi. Dan tanpa Pangeran Han ketahui, ternyata curhatannya ini didengar langsung oleh Mingxi. Sampai di situ, Mingxi sangat kecewa, sangat marah, dan ia segera memberitahukan anaknya apa yang telah dilakukan oleh Pangeran Han. Tetapi ternyata anaknya tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya ternyata bukan anak dari Pangeran Han. Ternyata dirinya hanya anak dari seorang pasukan atau bala tentara kerajaan. Maka ia membela ayahnya. Dia melarang ibunya untuk menuntut atau mengadukan perihal tersebut. Dia meminta ibunya tetap tutup mulut karena anaknya ternyata sangat menyayangi Pangeran Han yang ia ketahui sebagai ayahnya. Ya, karena selama ini Pangeran Han juga sangat menyayangi anak laki-laki tersebut. Jadi bisa dibayangkan ya, Pangeran Han sangat mencintai Mingxi, juga sangat mencintai anaknya. Tetapi mungkin Pangeran Han melakukan kesalahan di awal, telah membunuh suami Mingxi. Ya, bagaimanapun itu tetap tidak bisa dibenarkan. Akhirnya Mingxi mengambil keputusan sendiri. Ia pergi ke pantai dan bunuh diri demi menyusul dan membuktikan cintanya kepada suaminya. Nah, sahabat semua, Bunda Eli ingin menyampaikan, terkadang suatu hubungan itu dijalani sangat sebentar, setahun atau 2 tahun. Tetapi kualitas dari hubungan itu bisa mengalahkan hubungan yang sudah belasan tahun. Di sini adalah bukti dari kekuatan cinta, dan kekuatan cinta itu benar-benar ada. Bagaimana mungkin Mingxi tidak bisa melupakan suaminya yang hanya bala tentara kerajaan, hidupnya tidak sekaya Pangeran Han. Ya, sayangnya kekuatan cinta Mingxi kepada suaminya tidak bertemu dengan kekuatan cinta Pangeran Han kepada dirinya. Andai saja kedua kekuatan cinta itu bertemu, waduh, pasti akan menjadi pasangan suami istri yang sangat-sangat romantis, baik, dan setia sampai akhir hayat. Tetapi ya, Tuhan tidak menakdirkan demikian. Apakah sahabat semua pernah mengalami hal tersebut? Mencintai seseorang dengan kekuatan yang penuh? Sampai di sini mungkin ada yang ingin memberikan kritik dan saran untuk video Bunda Eli agar kedepannya bisa menyampaikan hal-hal yang lebih bagus, lebih menghibur, dan mungkin lebih bermanfaat pada sahabat semua. Maka dari itu, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Bunda Eli juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semua yang telah menyempatkan diri untuk menonton video Bunda Eli ini. Dan terima kasih banyak juga untuk mensubscribe, like, dan share video Bunda Eli ini. Sampai jumpa.